semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kita terwawaw lagi setelah drama ya yang dipertunjukkan oleh NM dan anaknya. Kita tahu dong ya, si Loli begitu dramatis dan semua orang kayaknya yang nggak percaya gitu loh. Itu ibu dan anak. Nah sekarang terjadi lagi, dimana si anaknya ini ya, dia speak up karena dia mendapatkan sesuatu yang nggak nice. Dia dilecehkan oleh ayah tirinya atau ayah sambungnya, yang namanya dilecehkan sejak dia umur 12 tahun sampai kemudian dia petang bulan, ya kan. Ini kan nggak sekedar grepe-grepe aja. Dan Madam Suki sudah membuatkan videonya bahwa ada kemungkinan besar si anak tiri ini itu pasti udah, ya sorry to say, itu sudah dilakukan yang jauh lebih jauh, istilah kata ya perbuatan orang dewasa lah ya. Nah anaknya ini udah speak up dengan perasaan yang tidak enak dan dia sudah diundang di mana-mana. Yang terakhir diundang di siapa, Fanny Rose, dan juga di Curhat Bang Denny Sumargo, ya kan. Nah gilanya lagi, si ibu ini atau Pinkan Mampu ini baru-baru ini memberikan sebuah klarifikasi kepada wartawan di awak media, memberikan klarifikasi kepada awak media. Katanya si misal Asli ini, yakni anaknya sendiri, itu anaknya memang nakal. Ini perkataan dia ya. Terus anaknya ini nggak bisa diatur. Terus 5 bulan yang lalu sebelum kejadian ini, ya kan, mungkin sebelum dia speak up itu, dia itu sudah pergi dari rumah, meninggalkan ibunya, yakni Pinkan Mampu, dan dia tidak pergi ke rumah ayahnya. Ayahnya ini kan tinggalnya di Bali gitu. Nah terus Pinkan mengatakan bahwa anaknya ini suka banget dugem. Terus pokoknya ada hal yang lebih parah yang nggak mau dia ungkapkan. Itu kata dia ya. Terus pokoknya dia tuh nggak mau ngomong tentang sesuatu yang lebih parah ini gitu. Terus Pinkan Mampu juga mengatakan itu memang apa, anakku itu nakal katanya. Beda dengan adik-adiknya yang lain yang selalu nice. Nah, Madam Suki selalu wanti-wanti di sini ya, sebagai orang tua, jangan pernah, never, jangan pernah membedakan anak satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena pekerjaan Madam Suki ini kan mengobati emosi ya, lebih ke sana. Madam Suki udah mengobati banyak orang yang dulu masa kecilnya atau inner child-nya itu terluka. Dari apa? Dari anak yang dulunya dibedakan sama orang tuanya. Ini akan berdampak sangat serius, kerusakannya ini, damage-nya ini. Karena yang kita bicarakan ini feeling ya. Feeling itu nggak bisa, feeling itu adalah bagian dari emosi. Emosi ini nggak bisa dilihat. Oke, whatever itu, Manasuki akan melihat, memprediksikan, atau melihat dari kartu tarot atau kartu yang bercerita. Terus dia itu mengatakan seperti itu yang kita itu yang what gitu kan. Terus kita jadi bertanya-tanya, itu kan anaknya gitu loh. Michelle sendiri mengatakan bahwa dia tidak, itu bukan salah mama dia. Ketika dia mengalami sebuah pelecehan itu, dia mengatakan kepada mamanya, agar maminya itu memeluk dia, meminta maaf, dan dia merasa tidak terlindungi di rumah itu. Ya, you can imagine that ya. Dia dari umur 12 tahun loh, dan kejadian itu sudah 3 tahun. You can imagine that. Dia berada di sebuah situasi dan kondisi di sebuah rumah 3 tahun yang hidup bersama seorang predator. 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia nggak nakal, kalau bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain, satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelekin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia tinggal di rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle tuh nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, nah terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waitress di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja, udah gajian setiap hari, mau ngajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waitress. Minta buat izin, nggak usah mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu, saya kasih.
tapi kamu tidak sama aku, mau kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja, tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Iya kan? Nah, jadi kenapa dia mesti speak up kayak gitu? Itu yang Madasuki itu sayangkan ya, ya sama dengan NM lah ya. Kenapa harus speak up kayak gitu? Kenapa nggak menemui anaknya, dirangkul, minta maaf? Dan anaknya itu mengatakan bahwa mami nggak pernah minta maaf sama aku. Dan dia tetap menghormati orang tuanya. So Madasuki ini terwawau, kenapa si Pinkan ini kok kok justru membuat ini besar gitu. Ini kan sudah ada fire ya, sudah ada hati yang retak, hati anaknya, kekecewaan, traumatik, dan semua hal yang dirasakan sama anak ini. Perasaan yang tidak dilindungi, perasaan yang terbuang, perasaan yang membuat dia itu membenci dirinya sendiri. Ya dong, seseorang yang dilecehkan itu kan dia merasa bahwa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, ya kan? Nah, itu semuanya sedang dihadapi oleh Michelle Ashley gitu loh. Terus kenapa Pinkan ini ngomong kayak gitu sama awak media? Apakah dia ini ingin menyelamatkan dirinya? Kita lihat ya. Apa kata kartu tarot ini? Yang kita lihat adalah pikiran alam bawah sadar Pinkan Mambo. Kenapa dia melakukan itu kenapa dia ngomong kayak gitu sama awak media seperti nggak ada beban gitu. Di sini ada Page of Pentacles ya. Oke. Di sini ada Ten of Wands. Kalian lihat picture-nya. Seseorang yang mempunyai muatan yang sangat besar, yaitu beban dia. Di sini ada Magician. Kalau pertanyaannya, apakah Pinkan Mambo itu berbicara seperti itu? Sepertinya kan malah justru menyudutkan anaknya, ya dong. Anaknya ini hanya pengen dirangkul. Anaknya ini nggak menyalahkan dia. Cuman dia merasa kok mami nggak bisa melindungi aku. Dan sekarang ketambahan dia ngomong anakku itu nakal, dia suka dugem dan lain-lain dan lain-lain. Itu kan memberikan sebuah predikat yang buruk sama anaknya, ya dong. Kalau pertanyaannya apa maksud dan tujuan Pinkan ngomong kayak gitu sama awak media, kalian boleh cek sendiri ya. Dia ngomong kayak gitu ya. Di sini, iya, dia ingin dia itu ingin membenarkan dirinya. Dia itu pengen gini loh. Ini ada tangan ya, tangan ini sudah kotor ya. Jadi dia kepengen cuci tangan bahwa anakku tuh memang kayak gitu. So, what the hell, ya kan? Terus kartu ini mengatakan bahwa di sini dia pengen mempunyai nama baik, ya. Dia pengen mempunyai nama baik. Makanya dia mengatakan anakku itu nakal, dia suka dugem. Ini kan menambah luka di hati anaknya, ya. Dia tuh public figure loh, public figure. Dan NM juga, ya kan, sama anaknya. Kita tahu ribut-ribut kayak gitu. Ini Madasuki nggak habis pikir, ya. Mereka yang katanya itu public figure seharusnya kan lebih bijaksana, ya kan, ngobrol sama anaknya bagaimana. Harus memberikan contoh dong sama kita orang biasa, ya kan. Nah, terus di sini ada Ten of Cups. Dia ini punya beban yang besar sebenarnya. Nama baik dia, dia itu merasa memang nggak bisa melindungi anaknya gitu loh. Jadi dia nggak mau sendirian kayak dia. Akhirnya kan dia dicap sama orang Indonesia, dia adalah ibu yang tidak bisa melindungi anaknya. Dia pengen cuci tangan gitu, nggak kayak gitu. Anak itu memang jadi bebannya dia dikasihkan lagi ke anaknya. So gimana, ya kan? Dan di sini ada Magician. Oke, jadi buat kalian yang mampir di YouTube-nya Madasuki ya, kalian barangkali lihat Madasuki buat videonya ya. Yang pertama itu ya, di situ ada kayak istilahnya ada gangguan dalam pikiran si mama ini gitu loh. Ya, si Pinkan Mambo itu. Jadi kenapa dia seperti itu? Karena orang-orang Indonesia ini pada ribut, kok bisa ya ibu seperti itu gitu, ya kan? Nah, kalau dia mengatakan bahwa Michelle ini nakal atau suka dugem dan bla 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 lainnya, itu predikat ya. Kita memberikan sebuah predikat kepada seseorang itu, which is itu anaknya sendiri. Nah, pada umur 12 tahun, dia kan masih nice. Anak itu masih nice, ya kan? Belum nakal, belum memberontak, belum tahu namanya dugem. Siapa tahu dugem dia nakal itu sebenarnya ada sebuah pelampiasan bahwa dia menolak dirinya. Orang yang sudah diperkaos,
orang yang sudah dilecehkan, dan itu dengan orang dekat sendiri, itu merasa jijik dengan dirinya. Karena Madam Suki juga mengobati orang seperti ini banyak, Besti. Banyak orang yang datang ke Madam Suki, minta diobatin, minta disembuhkan traumanya. Karena dia diperkaos sama kakaknya sendiri, diperkaos sama pamannya, diperkaos sama orang yang gak kenal. Dan itu adalah sebuah trauma yang luar biasa dampaknya, mempengaruhi masa depannya nanti. Kalian percaya atau tidak? Ini dampaknya luar biasa. Ada juga yang cowok, terus sorry to say, diperkaos sama cowok predator. Nanti ketika dia, si cowok ini, kan dia disodomi ya, waktu kecil. Nanti dia besarnya akan menjadi seperti itu juga, gitu. Aduh maaf ya, Madam Suki ini emosi gitu loh. Emosi karena I'm kind of person, aku ngobatin orang-orang semacam ini gitu loh. Dan mengobati mereka itu nggak mudah. Nggak mudah mengobati orang-orang seperti ini. Ya? Oke. Bisa juga mengatakan, ia ingin agar maminya itu sadar. Itu aja. Karena dia tetap sayang sama maminya. Itu membuat Madam Suki yang touch my heart, you know. I was cry when she said and she told about what happened with her. I was cry. Itu anaknya, kenapa tidak dilindungi gitu. Oke ya. Jadi Madam Suki ini benar-benar sedih ya kalau ada masalah kayak gini. Buat Bintang Mambo, buat NM, please peluk anak kalian, peluk. Please peluk. Rangkul hatinya. Jangan menambah masalah, ya. Karena ketika kita diam, ketika anak kita mengatakan apa yang terjadi, speak up, kita orang tua itu nggak selamanya benar. Dan ada kalanya anak dewasa, anak teenager itu lebih bijaksana daripada kita sendiri, benar nggak? Please, kalau mau menyelamatkan anak kalian yang sudah istilahnya sudah seperti itu ya, rangkul, gak usah banyak ngomong, rangkul hatinya dan minta maaf. Itu aja yang diperlukan. Sorry ya, Madam Suki agak I feel her. Aku merasakan sedihnya dia gitu loh. Sedihnya anaknya si Pinkan ini ya. Waktu itu juga Madam Suki sudah sering kali membahas Loli, ya kan? Sedih. Tapi alih-alih kan Madam Suki juga dihujat sama netizen Indonesia kalau Madam Suki ngomongin Loli. Padahal Madam Suki ini melihatnya dari psikisnya si Loli. Aku gak punya kepentingan, ya, karena aku orang yang kebetulan berkecimpung mengobati banyak orang seperti mereka. Oke, gimana misal ini ke depannya setelah speak up, ya, karena kan dia ini lagi diundang banyak orang. Nggak apa-apa sih, ini adalah this is belong with her brief ya. Jadi ini bagian dari keberanian dia sebenarnya. Nggak apa-apa. Emang harus seperti itu ya kan? Oke, jadi bagaimana misal ini ke depannya setelah speak up, kita cari tahu ya. Iya, jadi di sini ada Two of Cups. Two of Cups ini, dia ini sangat membutuhkan kasih sayang, ya. Membutuhkan kasih sayang dan cinta. Oke? Baru dikatakan, Madam Suki barusan aja mengatakan, dia membutuhkan kasih sayang dan cinta. Kartunya yang keluar apa? The Lovers. Hanya ini yang dibutuhkan Michelle Ashley. Nothing more. Hanya cinta. Karena cinta itu memperbaiki segalanya. Bukan dia speak up, mamanya speak up, terus tambah terluka hati anak itu. Sini ada The Sun. Jadi ini mudah-mudahan banyak orang yang menolong si Michelle ya. Karena kan The Sun ini kan lambangnya kehangatan. Jadi kan orang sekarang itu kan ketika melihat dia speak up dan lain-lain,
pasti dong ada kayak psikolog atau siapalah pemerhati atau apapun. Ini bakalan yang datang ke Michelle dan mencoba untuk menolong dia, menolong psikisnya dia. Menolong psikis ini penting ya. Ya, setelah Michelle Ashley ini sembuh, dia nanti bisa bekerja dan bisa menjadi orang normal lagi. Jadi buat Michelle Ashley, mudah-mudahan kamu kuat. Ada kalanya kehidupan itu memang kita tidak bisa memiliki sebuah kesempurnaan, karena kita nggak pernah minta dilahirkan. Kadang-kadang kita merasa kayak, kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini, mamaku begini, papaku begini, ya. Jadi setelah ini kamu akan menemukan jalan hidupmu sendiri. Jalani dengan baik, jaga diri baik-baik, dan ya, kamu tahu kamu dikelilingi oleh orang-orang baik. Jadi harus tetap menjadi orang baik meskipun kita pernah berada di tempat yang salah. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagramnya Madam Suki, ya. Terus buat kalian yang mau penyembuhan emosi, mungkin kalian dari keluarga yang broken home, atau mungkin kalian pernah mengalami pelecehan seperti Michelle Ashley ini, atau kalian berada di tengah keluarga yang membingungkan, mungkin mempunyai orang tua yang narsisistik, atau mungkin kalian itu memang benar-benar gak tahu jalan untuk kembali, atau banyak lagi masalah-masalah yang kadang kalian gak mengerti. Mungkin kalian mempunyai gangguan atau mental illness, atau gangguan pikiran, gangguan mental. Jangan pernah ragu untuk datang ke Madam Suki, ikuti program paket cahaya atau kelas meditasi cahaya. Madam Suki mau menolong kalian untuk memperlihatkan atau melihatkan sebuah pintu, atau kalian bisa melihat jendela untuk masa depan kalian. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. I love you. Bye-bye.